Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Saputra dari kelas Elektro semester 3. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari KWU 2, yaitu peran kewirausahaan 2 dalam mendorong inovasi teknologi elektro di Indonesia. Yang melatar belakangi pembuatan ini yaitu karena rasio wirausaha Indonesia pada tahun 2024 tercatat 3,35% dari jumlah penduduk, masih di bawah ambang ideal 4% dan tertinggal dari Malaysia 4,7% maupun Singapura lebih dari 8%. Rendahnya angka tersebut menandakan sedikitnya inovasi, termasuk inovasi elektro yang berhasil dikomersialkan. Atau kuliah KWU 2 ini diharapkan menjadi penghala atau menjembatani riset di laboratorium dengan kebutuhan pasar serta meningkatkan kemandirian ekonomi bangsa. Dan ini adalah dari sumbernya, sumber GEM, ini tahunnya, dan ini presiden. Next. Tujuan dan manfaatnya yaitu satu, mengidentifikasi kontribusi kewirausahaan 2 pada inovasi elektro, menganalisis dampak usaha teknologi elektro terhadap PDB, lapangan kerja, dan lingkungan. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas program. Kita masuk pembahasan. Yang pertama itu pipeline ID pada pasar di kewirausahaan 2. Di sini yaitu land and startup pada bisnis, yaitu kita mempunyai ide atau riset, lalu memvalidasinya, lalu ke MVP, lalu masuk ke pasar. Pemetaan nilai pelanggan, pengujian unit ekonomis, dan perencanaan skala produksi guna mengurangi risiko value of debt. Yang kedua, inkubasi dan HKI atau hak kekayaan intelektual. Inkubasi bisnis sendiri itu yaitu program pendampingan untuk mahasiswa atau startup pemula agar ide bisnisnya tumbuh dan siap masuk pasar. Di sini yaitu mentoring bisnis, bantu menyusun model bisnis, fasilitas ruang kerja, alat live, akses alat prototipe, bantuan legal seperti hak paten atau HKI, izin edar, dan lain-lain, akses jejaring ke investor atau mitra industri. Itu dampak ekonomi dan kemajuan teknologi. Dampak ekonomi dan kemajuan teknologi, efisiensi industri melalui otomatisasi proses dan monitoring energi, biaya operasional turun hingga 5%. Lapangan kerja teknis industri berbasis elektro menyerap teknisi embedded system, instalator PLTS, dan analisis data IoT. Energi ramah lingkungan, adopsi PLTS rumah tangga menurunkan emisi CO2 kurang lebih 100 per tahun. Oke, lalu target net zero 2060, kolaborasi riset industri. Hasil survei 2023 menunjukkan mahasiswa yang terlibat proyek bisnis teknologi memiliki peluang 3 kali lebih besar menjadi investor produk setelah lulus. Selanjutnya itu studi kasus knowledge spillover. Apa sih knowledge spillover itu? Yaitu transfer pengetahuan dari satu sektor, misalnya riset teknik atau akademik, ke sektor lain, misalnya industri dan masyarakat. Gimana alurnya? Yaitu ide atau teknologi dari riset teknik diolah secara wirausaha, lalu menjadi solusi nyata dan menghasilkan dampak ekonomi besar. Contohnya di sini itu Gojek, awal mula penggunaan algoritma, Optimus Code, GPS, dan sistem digital payment. Sendirinya adalah lulusan teknik dan ekonomi. Yang kedua ada Fisher, yaitu produk sensor IoT untuk pakan ikan otomatis. Awalnya proyek kampus, lalu berkembang lewat inkubasi dan mentoring. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu Fisher membuktikan bahwa inovasi teknik elektro, khususnya di sensor dan kontrol, bisa diterapkan di sektor tradisional seperti perikanan.
Tantangan dan solusi. Tantangannya di sini ada akses modal, karena mahasiswa kurang akses modal. Lalu solusinya bisa dengan pinjaman teknologi atau foodpacks, angel visitor atau kompetisi startup. Lalu tantangannya juga mindset job seeker atau pemikiran menjadi karyawan saja. Kemudian evolusi project based learning atau design thinking, dan dengan rasio wirausaha baru 3,35%, setiap project mahasiswa adalah peluang emas. Mari jadikan kewirausahaan dua sarana melahirkan teknopreneur elektro untuk industri efisien, energi hijau, dan Indonesia mandiri. Teknologi tanpa hanyalah teori. Mewujudkan lebih banyak teknopreneur untuk Indonesia mandiri, energi, dan ekonomi. Sekali lagi, teknologi tanpa hanyalah teori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.